Anda kembali di Muslim Update bersama dengan saya Sheila Baladraf. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Muklis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Muklis, apa kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik selalu. Alhamdulillah baik, langsung saja kita mulai ke informasi selanjutnya. Pemirsa, gara-gara mencuri uang, seorang santri di Ponorogo, Jawa Timur dianiaya temannya di area pondok pesantren. Korban tewas akibat luka penganiayaan yang sangat serius. Jenazah Muhammad Munawar, santri berusia 15 tahun, diautopsi di Rumah Sakit Dr. Haryono, Ponorogo, Jawa Timur. Sebab kematiannya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh rekan sesama santri. Korban tewas akibat dianiaya oleh 4 santri lainnya karena mencuri uang Rp100.000 milik teman satu kelasnya. Bukannya diberi sanksi sosial, korban justru dihajar temannya sendiri hingga tak sadarkan diri. 4 pelaku ini karena merasa jengkel dengan pengakuan korban telah mencuri uangnya sesama santri, korban ditarik ke lantai atas ke ruang kelas, kemudian di sana korban mengalami penganiayaan. Hingga kemudian korban tidak sadarkan diri, kemudian oleh 2 orang pelaku ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak pondok pesantren menyayangkan hal ini bisa terjadi. Pasalnya, sejak berdiri sejak tahun 1998, tak pernah ada kasus penganiayaan terhadap sesama santri. Ini tidak ada di kekerasan, artinya orang yang melanggar hukum di pondok pesantren, pencurian dan sebagainya, ini tidak ada kekerasan. Artinya cuma diberi sanksi seperti membersihkan tempat kamar mandi. Kini 4 tersangka, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, sudah diamankan aparat Polres Ponorogo. Sementara jenazah korban akan dipulangkan ke daerah asal korban di Oku Timur. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, hanya karena diduga mencuri uang yang nominalnya tidak seberapa, mereka tega menganiaya sesama santri, temannya sendiri yang akhirnya meninggal dunia. Ustaz sendiri melihat peristiwa ini gimana nih Ustaz? Kan kalau kita tahu kan santri-santri itu kan di pesantren itu biasanya mereka diajari dan diperdalam pelajaran tentang agama. Nah ini gimana nih Ustaz? Ada nasihat gak untuk para santri? Ya, kita semua tentu merasa prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut ya. Tentu ini adalah kasus lah dari sekian banyak pesantren yang ada di Indonesia dan dari sekian juta santri yang ada di tanah air kita ini ya. Ini adalah salah satu kasus yang saya kira perlu kita jadikan pelajaran bersama ya, bahwa pondok pesantren yang semestinya itu menjadi tempat orang mempelajari ilmu-ilmu agama yang tentu saja akhlak, adab, moral itu dinomorsatukan ya. Tentu saja kejadian perundungan atau bully semacam ini atau tindakan main hakim sendiri bisa terjadi di mana saja ya. Nah di pesantren ini ya, kalau kita lihat santri-santri sekarang ini kan latar belakangnya mungkin berbeda dengan santri-santri di zaman dulu ya. Dan terjadinya peristiwa tersebut tentu dilatar belakangi oleh banyak faktor ya. Boleh jadi dia berasal dari latar belakang keluarga yang pernah ya mengalami hal seperti itu ya. Lalu kemudian mungkin juga karena faktor teman-temannya juga ya. Apalagi di pesantren itu kan loyalitas dan kelompok-kelompok itu sangat kuat ya. Sehingga apalagi anak-anak usia remaja seperti itu ya. Atau boleh jadi juga yang melakukan itu pernah mengalami riwayat dulu pernah dibully, atau dia mungkin ada masalah pribadi ya. Ya, dari sini saya kira pengasuh atau pengurus pesantren itu harus bisa memberikan bimbingan ya. Apa saja masalah yang dihadapi oleh santri-santri itu. Mereka kan jauh dari orang tuanya ya. Jadi digalilah masalah-masalah pribadi itu. Atau bisa juga karena di pesantren itu kan mereka hidup 24 jam di dalam asrama ya. Ada rasa jenuh mungkin ya.
atau tertekan dengan disiplin yang ketat ya dari pengasuh, dari pengurus, sehingga kemudian mencari pelampiasan. Apapun alasannya, saya kira tindakan kekerasan atau perundungan semacam ini tidak bisa dibenarkan ya. Dan anak-anak sekarang ini kan tontonannya itu kan macam-macam ya di media, di TV ya. Saya kira memang ini tugas para pengasuh dan pengurus di pesantren itu semakin berat ya, karena input anak-anak yang masuk pesantren itu sangat beragam ya. Tentu saja kita percaya ya, para pengasuh pesantren itu tahu bagaimana menangani kasus-kasus macam inilah. Ya, betul sekali seperti yang Ustaz katakan, apapun alasannya kekerasan itu tidak dibenarkan. Jadi jika ada teman kita yang melakukan tindakan tidak terpuji, lebih baik kita melapor gitu ya Ustaz ya. Jangan main hakim sendiri karena bisa membahayakan teman dan justru bisa berbalik ke diri kita ruginya gitu ya Ustaz ya.